Dua, takdir dan doa, dan yang ketiga adalah bertambah umur, tentang umur. Yang pertama, Nabi mengatakan innar rajula, sesungguhnya seseorang. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan rajul, itu bukan hanya laki-laki saja, tapi merujuk kepada setiap orang, seseorang, someone, everyone, anyone, bukan hanya kepada woman atau women atau men atau men. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah, la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu, rizkinya didelete, rizkinya dihapus, rizkinya ditolak. Bidzambi yusibuhu, karena ada dosa yang menimpanya, karena ada dosa yang dilakukan. Hari ini kita diajarkan oleh Rasulullah seperti apa sih itu rizki dari Allah. Jadi jangan sampai punya pemikiran, teman saya Pak Ustadz nggak pernah ke masjid, nggak pernah gotong royong, nggak pernah bersosialisasi, bahkan mohon maaf, bukan saya suudzon Pak Ustadz, tak pernah nampak Idul Adha, Idul Fitri. Sekurang-kurangnya orang kalau nggak sholat 5 waktu, minimal kan di setahun itu ada 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Ini tak nampak juga Pak Ustadz. Tapi tengok rumahnya semakin besar, rumahnya setiap bulan baru, mobilnya baru, bininya pun baru Pak Ustaz. Ini rizki atau tidak? Nah, jadi kita nih dipahami Pak, bahwa setiap kenikmatan, setiap sesuatu yang berkilau, mau itu mobil, harta, keluarga, tapi kalau tidak didasari dengan iman dan takwa, atau bahkan rizki itu dihasilkan dari perkara haram, maka itu bukan rizki dari Allah. Jadi meskipun nampak berkilau, makanya kita diajarkan oleh Nabi, kita tidak boleh julid, tidak boleh iri. Belum tentu yang nampak berkilau padahal nggak pernah sholat. Aku yang sering sholat, bahkan puasa Senin Kamis, kok nggak kaya-kaya. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak nampak semua yang berkilau itu rizki. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya rizki itu didelete, sesungguhnya rizki itu dihapus, ditolak sama Allah kepada seseorang kalau orang itu menghasilkan dari rizkinya dengan sesuatu yang haram. Maka dulu Pak, sebelum Nabi datang, orang-orang kafir Quraisy itu kalau mendefinisikan rizki itu ma ya'kuluhul mamluk min malikihi, sesuatu yang dimakan. Ada seorang budak, dia makan buah atau makan kurma, dikasih majikannya, itulah rizki. Jadi kalau ditanya rizki itu bagaimana Pak Ustadz, kalau secara makna spesial, spesifik, rizki itu yang dimakan. Tapi secara umum datang Nabi dirubah definisi itu. Rizki itu bukan sekedar yang dimakan, tapi rizki itu ma yunfa'uh bihi, yang bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh orang. Jadi apa? Semua, bukan hanya sekedar makanan. Rumah, apakah rizki bagi kita? Apakah itu rizki dari Allah? Mobil, apakah rizki dari Allah? Motor, apakah itu termasuk rizki dari Allah? HP, apakah termasuk rizki dari Allah? Pasangan kita, istri kita, apakah rizki dari Allah? Begitu juga ibu-ibu, kalau ditanya apakah suami ibu rizki? Ada seorang ibu, seorang istri punya suami ganteng, sudahlah ganteng, kekar, lebih ganteng dari Ustadz Hairul. Kemudian badannya six-pack. Six-pack. Kalau Ustadz Hairul berapa pack? Kalau saya one pack. Jadi ada seorang istri punya suami ganteng, six-pack, muda, udah kalah sarukan. Tapi setiap hari istri itu mukanya penuh dengan biru, kadang hijau. Kenapa Ustadz Hairul? Lebam. Lebam itu hijau atau biru Pak Ustadz Hairul? Kalau lebam itu dipukul, biru atau hijau yang benar warnanya? Kalau orang Madura kan tak kenal hijau Pak. Orang Madura tak kenal hijau. Semua biru Pak. Biru muda, biru langit, biru daun. Daun itu biru Pak. Biru muda itu Pak. Ada seorang suami kaya tapi istrinya penuh tekanan. Maka keberadaan suami itu bukan rezeki. Meskipun dia kaya, ganteng. Begitu juga sebaliknya bapak-bapak punya istri cantik, udah kalah selebgram, body seperti apa saja. Nah, bukan saya yang bilang Pak ya. Karena masuk ke sini. Tapi
Sebentar-sebentar bapak ketika kerja dia keluar tanpa pamit. Bawaannya marah terus, merepet terus. Maka meskipun istri bapak cantik, lebih cantik dari artis, kalau dia tertekan bapak di rumah, maka itu bukan rezeki dari Allah. Tertekan gimana Pak Ustadz? Makanya banyak kalau saya tengok suami-suami yang kurus, istrinya agak gede, saya nggak bilang gemuk. Itu biasa rata-rata tertekan. Makanya banyak di jembatan Barelang tuh setelah ditengok suami-suami itu memang tertekan. Memang begitu laki-laki. Makanya ada ungkapan laki-laki tidak berkata-kata. Ada Ustadz Hirul. Laki-laki tidak berkata-kata. Gimana Pak Ustadz? Langsung gila. Dari kecil sudah sering dimarahin emak, tua sikit dimarahin sama guru ngaji. Datang ke sekolah dimarahin sama guru sekolah. Disuruh push up, disuruh jongkok. Punya bini direpetin sama bini. Dari jam 6 ketemu jam 6 lagi. Maka bawaannya ketika sampai ke kantor termenung ya, tatapan kosong. Jadi saya curiga Pak, kalau laki-laki ini kalau sudah sampai ke kantor tatapan kosong, dia berarti udah tertekan di rumahnya. Makanya ketika ditanya, bapak-bapak mau masuk surga? Oh sorry Pak Ustadz, sama istri. Mau masuk surga sama istri Pak Ustadz? Di dunia sudah menderita Pak Ustadz. Jadi makanya saya berpikir lama, kenapa ada istilah ungkapan laki-laki tidak berkata-kata. Makanya kalau seorang suami punya istri yang mungkin tidak menyenangkan di rumah, itu bukan rezeki dari Allah. Meskipun cantik, meskipun muda, selisih 13 tahun misalkan. Makanya kata Nabi, arba'un, ada 4 minas sa'adati, dari kebahagiaan. Artinya orang kalau pengen tahu kebahagiaan itu, kata Nabi ada 4. Yang pertama, kata Nabi SAW, almar'atus solehah, istri yang solehah. Itu bagian dari kunci kebahagiaan seorang suami atau seorang kepala keluarga. Yang kedua, al-maskanul wasi'uh, rumah yang luas. Maksudnya bukan rumah yang lebar, tapi rumahnya membuat hati kita tenang. Berapa banyak orang rumahnya besar, tinggi, tapi di dalamnya penuh dengan pertengkaran, perselisihan, tuduh menuduh suami dan istri. Anak pun bising, setiap pagi si mama bising, pokoknya lebih bising daripada son horek. Ibu tahu son horek? Setiap hari mau berangkat sekolah ribut Pak. Si mama marahin anak, si anak pun nangis, si bapak pun juga tak dibuatin kopi. Pokoknya ribut, padahal rumah besar, gaji setiap bulan 100 juta, tapi tidak ada ketenangan. Itu namanya disebut dengan al-maskanul doyik, tempat rumah yang sempit, nampak besar tapi sempit. Jadi kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama almar'atus solehah, istri yang soleh, kata Rasulullah SAW. Yang kedua almaskanul wasi'uh, rumah yang luas yang memiliki ketenangan di dalam orang yang menempati di dalam rumahnya itu. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, al-jarus solehuh, punya tetangga yang baik. Dan yang keempat kata Rasulullah itu al-markabul hani'u, kendaraan yang menyenangkan. Kendaraan itu maksudnya bukan mobil. Kalau orang yang dimaksud kendaraan itu mobil, kuda, maka orang yang tak punya kendaraan tak masuk. Maksudnya kendaraan itu alat di dalam bekerja, media. Ketika kita mau bekerja, dia aman. Misalkan seseorang yang ahli IT, ahli elektronik, ahli desain, dia mengerjakan laptopnya tak mati-mati, laptopnya lancar. Itu namanya maksudnya kendaraan yang baik. Ketika bekerja bapak-bapak misalkan di pertukangan, maka martilnya, gerindanya, semuanya aman. Itu yang dimaksud dengan kebahagiaan, kata Rasulullah, bahwa setiap seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, tengok dulu, ada 4. Pertama, istri yang solehah, yang kedua rumah yang luas, dan yang ketiga tetangga yang baik, dan yang keempat kendaraan, alat dalam bekerja yang menyenangkan, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi maksudnya gimana? Termasuk juga tetangga. Tetangga itu Pak juga adalah bagian dari rezeki. Kalau sempat Bapak punya tetangga, naudzubillah, yang lagi viral, kebawa-bawa kan orang Madura, Sahara rental. Tahu Ustadz Herul? Pak Yai Mim. Ini gara-gara ini Pak, saya setiap ceramah udah nggak bilang lagi saya dari Madura, Pak. Karena kena semua, madas. Madura asli. Semua kita boikot warung Madura katanya. Bapak nengok nggak di media sosial yang lagi viral? Oh yang tak punya TikTok tak tahu.
Ini kan kemana-mana sampai berita nasional. Ini hanya gara-gara sepele, memarkirkan mobilnya di depan tetangga. Artinya diparkirkan di lahan tetangga. Jadi kalau bapak ini meskipun kaya, meskipun istrinya cantik, meskipun juga duit banyak, rumah besar, mobil besar, tapi kalau punya tetangga yang usil, itu tidak akan pernah bahagia, Pak. Maka gimana caranya? Maka perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Perkara tetangga itu tak suka sama kita, minimal kita tetap berbuat baik. Jangan juga saling balas-balasan. Sekarang kan bisa lihat kan, luar biasa. Hanya gara-gara parkir, hanya gara-gara kucingnya masuk berak, hanya gara-gara mangganya masuk, hanya gara-gara paritnya yang tersumbat. Kalau sempat kita punya tetangga, Pak, kita balik kampung, jebol rumah kita di belakang. Tapi kebahagiaan itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar rumah, bukan hanya sekedar mobil yang mewah, tapi punya tetangga yang baik, yang soleh-solehah, itu juga bagian dari rezeki. Maka kalau ditanya, rezeki itu bagaimana Pak Ustadz? Rezeki yang bermanfaat, rumah Bapak, rumah kita, apakah rezeki? Kalau rumah itu bermanfaat, menerima tamu dengan baik, didatangkan oleh orang-orang soleh, dijadikan tempat majlis taklim, maka rumah kita itu adalah rezeki dari Allah. Ada orang buat rumah memang sengaja nggak mau terima tamu, dibikinlah pagarnya setinggi mata memandang, rumahnya dibikin pagar Pak sampai 7 meter, setelah itu dikasih plat, nggak ada lubang sama sekali Pak. Kalau orang bertamu Pak RT mau ngasih undangan harus nengok dulu ini, memang sengaja bikin rumah tidak mau didatangin tetangga. Setelah itu dipasangkanlah anjing helder di situ. Gimana orang mau bertamu? Lewat aja Kak, takut. Jangan lewat situ. Kenapa? Ada anjing helder. Anjing helder itu yang besar tuh Pak, yang pakai kalung besi itu. Gugu. Orang takut. Tapi kalau orang Islam enggak lah. Jadi dia memang bikin rumah tidak mau menerima tamu. Atau ada orang punya rumah sengaja memang tidak menyediakan kue. Makanya Pak, kalau pengen kita itu dikatakan orang yang beriman dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, muliakan tamunya. Kita jangan sampai buat rumah sengaja tak menerima tamu. Contohnya, tak ada kue sama sekali. Assalamualaikum, siapa yang datang? Pak RT, kasih aja sanford, kata si istrinya. Assalamualaikum, siapa yang datang? Ustadz, kasih aja air putih, tak usah sampot. Assalamualaikum, siapa yang datang? Ustadz Herul, kasih Sprite. Kalau Ustadz Herul yang datang kasih Sprite. Assalamualaikum, siapa yang datang? Wali kota, kasih coca-cola. Assalamualaikum, siapa yang datang? Gubernur, kita booking buah di pasar. Itu namanya orang milih-milih tamu. Datang lagi Ustadz Nuruddin, siapa yang datang? Ustadz Nuruddin, kasih aja air putih. Ini yang tak betul. Kalau itu masih mending Pak. Ada orang yang punya rumah, di dalam rumahnya memang disediakan kue nastar yang sisa tahun 2023 Pak. Dikasih ke tamu tuh, 5 menit kemudian mati dia terkapar di situ. Gimana nggak mati makan nastar yang sudah sisa 2023? Maka hari ini Bapak, kalau pengen rumahnya dianggap dan dicatat oleh Allah sebagai rizki, buatlah rumah senyaman mungkin, tempat ruang tamunya yang enak, ada kasurnya yang selalu dilap. Memang sengaja ketika ada orang, Assalamualaikum, silakan. Ada orang yang Assalamualaikum ke rumahnya mentang-mentang karena ngasih undangan, cukup dipagar saja, nggak dibukain. Mau apa. Bukan berarti haram. Kita dibuktikan bahwa kita ini adalah orang Islam yang beriman, bahwa kita pengen rumah kita menjadi rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. HP kita, apakah HP itu rizki dari Allah? Tengok, sudahkah bermanfaat HP-nya? Kalau HP hanya untuk caci maki, kalau HP hanya untuk nengok-nengok video yang buka aurat, kalau HP hanya untuk digunakan joget-joget, meskipun HP-nya harga 30 juta, iPhone 17 Pro Max, udah keluar belum? Belum ya? Belum ya? Meskipun HP-nya 30 juta Pak, tapi kalau HP digunakan maksiat, maka itu bukan rezeki dari Allah. Jadi jangan menyangka yang nikmat, yang mewah itu semua dari rezeki Allah. Bukan Pak, itu istidraj, itu adalah laknat, bukan nikmat dari Allah. Maka tengok, diteliti apakah rezeki ini baik, dihasilkan dari yang baik. Sama dengan saya tanya sama ibu-ibu, kalau seandainya suami ibu ini ketika satu hari gajinya suami 50 juta sebulan, tapi tiba-tiba suaminya datang bawa uang 1 koper isinya 20 miliar.
Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu mau terima? Masih pikir-pikir dulu Pak Ustadz katanya. Ini kan yang tak betul. Kalau memang itu dihasilkan dari yang baik, silahkan. Tapi kalau dari hasil tak baik, saya bilang sama ibu-ibu tuh, jangan ibu ditukar dengan 20 miliar, karena kalau duit itu haram yang dibawa suami, dijadikan makanan-makanan masuk ke dalam perut anak, masuk ke dalam perut istri, maka seluruh badan menjadi haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang dihasilkan dari perkara haram, maka yang lebih utama, yang lebih pantas menyentuh kulit ini adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Ketika makanan sudah masuk yang haram, jadi darah. Darah dipompa oleh jantung, dikirim ke otak. Dari otak dikirim ke mata, dikirim ke mulut, dikirim ke tangan, dikirim ke kaki. Karena darah yang dihasilkan dari perkara haram, dikirim ke otak, dari otak dikirim ke tangan, tangan bawaannya mau yang haram-haram. Mata darah, yang darah masuk ke mata karena dihasilkan dari perkara haram, mata pengennya mau nengok-nengok yang haram, susah nengok Al-Quran. Kaki, badan karena dihasilkan perkara haram, susah duduk di majlis taklim. Bawaannya mau pergi, bawaannya mau ke maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini kata Nabi. Makanya Allah sampaikan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah engkau di bumi ini dengan halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikutin kata-kata setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata. Jadi mulai hari ini, apakah duit yang saya bawa ini dari perkara halal atau perkara haram? Baju ini apakah dibeli dari uang haram? Rumah ini dihasilkan dari rezeki yang halal atau haram? Maka kalau itu dihasilkan dari yang halal, itu namanya rezeki dari Allah, Pak. Jadi kita ini dari ini dipahami bahwa tidak setiap sesuatu yang nampak mewah itu bagian dari rezeki Allah. Kalau dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka itu namanya bukan rezeki, tapi justru laknat dari Allah. Karena kita bedakan, Pak, duit haram dengan duit halal nggak bisa bedakan. Ada tiba-tiba Bapak nengok, kalau duit haram tuh Pak Ustadz, gambar Soekarno-nya pecinya miring, atau Soekarno-nya nunduk Pak Ustadz. Mana Soekarno tetap begini kan fotonya. Foto Soekarno gimana? Pakai peci. Apakah Pak Ustadz kalau yang halal tuh Pak Ustadz duit 100 tuh Soekarno pakai peci putih? Mana bisa kayak gitu? Nggak ada bedanya, Pak. Bapak tak bisa bedakan mana duit haram, mana duit halal. Makanya ini penting disampaikan bahwa setiap sesuatu yang kita dapatkan apakah sudah dihasilkan dari yang baik, yang halal. Allah sampaikan juga dalam Al-Qur'an, walau ahna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya satu komplek, satu kampung, satu daerah mereka beriman dan bertakwa, maka aku turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Maksudnya bagaimana? Rizki Allah akan berikan kepada satu kaum, di mana kalau kaum itu didasari banyak yang beriman dan takwa. Maksudnya rizki itu dari Allah didasari dengan landasan iman dan takwa. Kalau ada orang dapat rizki tidak didasari dengan iman dan takwa, itu bukan rizki. Makanya kita yang minta, Pak, ketika doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatam fil rizki. Yang kita minta bukan banyak, Pak. Yang kita minta itu berkah rizkinya. Maka rizki yang kita dapatkan sudah berkah tidak? Berkah tidaknya bermanfaat. Punya motor dibawa ke pengajian, punya mobil dikhususkan untuk menolong orang yang sedang mungkin lagi hamil, lagi sakit. Mobil saya ini pernah nolong tetangga yang sedang mau melahirkan malam-malam. Alhamdulillah, mobil itu rezeki meskipun mobilnya carry. Ada mobil Pajero, ada mobil Alphard, tapi digunakan untuk sabu-sabu, ngangkut wanita-wanita yang tak benar. Dipakai mobil untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam agama. Maka mobil itu meskipun mewah bukan rezeki dari Allah. Makanya mulai hari ini kita dipahami oleh Rasulullah, tidak semua yang kita dapatkan adalah rezeki dari Allah. Jadi gimana Pak Ustadz? Makanya kita tidak boleh julid lagi. Kenapa orang itu tak sholat dia kaya? Kenapa orang itu tak pernah ke masjid kok dia semakin lancar bisnisnya? Ini yang perlu dipahami. Tidak semua yang didapatkan itu rezeki. Mungkin saja itu adalah
laknat, istidraj, saumli lahum inna kaidi matin. Aku ulur mereka karena mereka sudah menipuku. Mereka menipu katanya Islam tapi tidak sholat. Mereka menipuku katanya dia banyak harta tapi dia tak pernah bersedekah. Maka aku juga tipu. Ku bikin rumahnya mewah, ku bikin perutnya kenyang, ku bikin hidupnya senang, ku bikin mobilnya mengkilat, ku bikin istrinya cantik, ku bikin anaknya cerdas semua. Padahal itu adalah tipuan bagiku. Maka jangan heran Pak, kenapa ya Pak Ustadz, saya selalu berdoa untuk anak saya kok nggak hafal-hafal Quran, sementara anaknya kawan itu, padahal kawan itu tak pernah ke masjid, tapi kok anaknya sukses, cerdas. Boleh jadi kesuksesan anak itu adalah istidraj, adalah laknat. Di Allah kasih mereka kesenangan di dunia, tapi di akhirat haba'am mansura. Di akhirat dia seperti debu yang bertebangan. Jadi mulai sekarang Pak, kita tidak perlu julid kepada orang, kita tidak perlu iri, tapi juga kita tidak boleh su'don. Jangan gara-gara ini datang ke tetangga, nengok tetangga yang tak sholat, ini kayaknya bukan rezeki dari Allah. Tak betul kamu punya istri yang cantik bukan rezeki, tak boleh. Kita mengaji itu, kita membaca Al-Quran untuk memperbaiki diri sendiri, bukan menilai orang lain. Berhasil tidaknya pengajian kajian subuh, berhasil tidaknya sholat yang kita kerjakan, bertambah kebaikan, hilang semua kemaksiatan di dalam diri kita. Makanya rezeki kata Rasulullah ada 3. Yang pertama rezeki makanan, minuman, pakaian. Apakah rezeki dari Allah? Tengok dulu, pakaiannya menutup aurat enggak? Ada seorang perempuan punya pakaian yang mahal 5 juta, 3 juta, tapi tidak bisa menutup aurat. Makanya banyak di Batam Pak, meskipun Islam, banyak yang pakai baju you can see. You kamu can dapat si melihat, you can see my ketek. Habis itu joget-joget. Iya kalau keteknya bagus, glowing. Sudahlah berbulu hitam lagi, perempuan. Di Batam kan banyak pakai celana pendek. Maka itu yang dipakai meskipun mahal, itu bukan rezeki dari Allah, pakaian kita. Maka seberapa bermanfaat. Makanya kalau Bapak punya pakaian yang bagus, yang mahal, bawa sholat, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang bagus ketika engkau ke masjid. Jangan pakai pakaian yang sudah 3 hari tak dicuci. Pakailah peci yang bagus, bukan saya menyinggung. Mulai sekarang yang punya peci yang paling bagus pakai. Ada surban pakai Pak. Aduh Pak Ustadz, saya kalau pakai surban nanti dikira Ustadz. Emang harus Ustadz? Saya aja nggak pakai surban. Pakai jubah, pakai surban, bukan berarti harus malu Pak Ustadz, takut dikira Ustadz. Itu kan sunnah Rasul. Katanya cinta sama Nabi. Seberapa banyak kita meniru Nabi. Jadi bapak-bapak kalau punya jubah pakai. Kalau perlu pakai pakaian yang mahal. Jangan yang ke masjid yang dipakai baju yang sudah 3 tahun. Sudah agak sobek-sobek, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Allah itu tidak melihat pakaian kita. Bukan seperti itu. Kita menghadap kepada zat yang telah memberikan rizki kepada kita. Tapi kalau bertemu sama bos, dipakai dasi harga 2 juta, dipakai sepatu disemir seminggu, dipakai jas, rambut pun kelimis, pakai tanco. Ada dulu minyak tanco. Masih ada kan minyak tanco? Iya, minyak tanco bris. Ada bris kan? Berarti kalau tahu minyak tanco, minyak rambut sama bris ini berarti tua gitu loh Pak. Kalau sekarang beda Pak ya. Apa sekarang Pak? Minyak rambutnya dipakai Pak kalau ketemu sama manusia. Tapi naudzubillah ketika ketemu sama Allah, sudahlah tak mandi, habis main futsal, sudahlah pakaian bajunya pun baju yang bergambar calak. Calaknya pun gagal pula. Allahu Akbar katanya, tengok dia belakang. Ini calak yang gagal itu. Iyalah kebanyakan janji palsu. Yang di belakang tak husuk Pak, nengok. Ditulis pula di belakangnya, coblos kumisnya. Aku kalau ketemu, sambil sholat, kalau ketemu ku sepak kepalanya. Makanya pakai pakaian yang polos, yang tidak ada bacaannya. Ini takut mengganggu. Maka mulai hari ini Bapak, biar bajunya, sarungnya, jubahnya menjadi rezeki, pakai untuk kegiatan keagamaan. Jangan hanya baju mewah, celana mewah, sepatu mahal hanya digunakan untuk bertemu manusia. Tapi bertemu sama Allah pakailah yang paling bagus. Beli peci aja saya banyak, sampai ada 30 peci macam-macam. Nah, tengoklah di video kan macam-macam tuh pecinya. Kata-kata hari ini Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyak orang Pak ketika makanan dihidangkan makanan banyak, ternyata tidak menjadi rezeki. Kenapa? Takut. Nengok udang, Pak Haji tolong makan udang sama sotong, kolesterol Pak Ustadz. Ada kambing, tensi Pak Ustadz. Ada kacang, asam urat. Pak silakan minum teh tarik, kencing manis.
diabetes meletus. Maka meskipun dia sehat, makanan yang dihidangkan ternyata bukan rezeki. Tak usah takut sama makanan, karena di makanan tuh kan nggak nampak penyakit. Yang nampak penyakit itu kalau kita periksa ke dokter. Jadi gimana? Yang penting dijaga pola makan. Perut kalau sudah jadi one pack agak besar kayak saya, kalau Ustaz Tilur kan lebih kecil dari saya. Kalau sudah mulai besar, ditata. Rasulullah itu Pak, makannya sikit. Kalau kita Pak, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Bahkan di pengajian pun makan. Sambil dengerin Ustadz, ibu-ibu, saya dalam hati, memang kalau manusia zaman sekarang, sikit-sikit makan. Memang makannya sikit, tapi di mana makan. Rasulullah itu makannya sikit. Mau kenyang, berhenti. Jadi silakan Bapak nggak usah takut sama makanan. Yang penting dijaga pola makan. Makan kambing silakan, sehat Pak. Jangan dibilang sugesti makan kambing itu tensi, nggak ada. Saya dari dulu takut. Saya tensi biasa kan 150. Sekarang makan kambing biasa aja, setengah mangkok, 2 mangkok. Tapi sampai ke rumah agak pusing sedikit. Ternyata pusing sedikit, tapi nggak banyak. Tidur aja dulu, nggak usah terlalu banyak aktivitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang dohir, rizki dohir, pakaian, makanan, minuman. Ada yang kedua, rizki batin, tidak berupa makanan, tidak berupa minuman. Gimana tuh Ustadz? Hati kita, hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang ridho, hati yang tidak dendam, hati yang lapang, itu juga rizki Pak. Banyak orang makan enak, jalan-jalan luar biasa hartanya, mobilnya pun bagus, tapi hatinya selalu sumpek, nengok orang kebenci terus, susah, hati galau aja. Berarti kita tidak punya rezeki batin. Jadi jangan dianggap rezeki itu yang cuma yang dimakan, yang dipakai, yang diminum. Tapi hati kita yang lapang, hati kita yang tenang, itu juga rezeki Pak. Maka berapa banyak hasil survei dari medis itu, penyakit yang bisa dimiliki manusia itu bukan karena makanan. 70% dari pikiran Pak. Dari pikiran, hati yang gelisah. Itu yang membuat tensi naik, kolesterol naik, diabetes meletus kambuh, jantung koroner, apalagi asam urat pun naik. Padahal asam urat di kaki kan, bisa pula naik ke atas. Itu kenapa? Karena terlalu mikir Pak. Kenapa tetangga itu enak hidupnya ya? Kenapa dia punya istri cantik ya? Istri tetangga pula yang ditengok-tengok. Padahal istrinya dia lebih cantik. Cuma setan tuh tengoklah istri tetangga, tambah glowing kan, tengok terus. Sampai tak puas dicari Facebooknya Pak. Jangankan Facebooknya Pak, nengok jemuran tetangga aja, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku nengok baju tetangga, bajunya istri tetangga. Ini tak betul orang ini kan. Jadi bersyukur, tidak usah julid. Kenapa? Hati yang tenang, hati yang lapang, yang ikhlas, itu termasuk rizki. Ada lagi yang ketiga, bukan pakaian, bukan makanan, bukan minuman, bukan juga hati batin. Apa tuh Pak Ustadz? Yang tadi saya sampaikan, teman-teman yang baik, circle yang baik, sahabat-sahabat yang baik, besti-besti yang baik, termasuk tetangga. Jadi Bapak nih punya circle Pak RT, punya circle Ustadz Hairul, pengurus, ini termasuk rizki. Bayangkan kalau kita punya kawan, tapi bawaannya provokator. Kita mungkin marah sama seseorang, si A marah sama si B. Nah curhat si A sama si C, justru si C memprovokasi, pokoknya kamu kalau datang nanti teke aja kepalanya, sabet aja. Harusnya kan menengahi Pak, salah. Aku sakit hati masih sama si B. Kenapa? Setiap kali ketemu dia selalu bully aku, nyindir aku. Di rapat merepekanku. Apa kata si C? Ya udah, nanti kita bikin perhitungan. Nanti kalau di tempat sepi, kita tackle aja, kita tumbuk aja katanya. Kan bahaya punya kawan seperti ini Pak. Padahal dia sering traktir. Jadi tetangga, teman, besti yang baik bukan yang sering mentraktir, bukan yang sering ngasih duit sama anak kita, yang bukan ngasih jajan sama kita, tidak Pak. Tapi ketika kita salah, kita ditegur. Ketika kita dalam keadaan marah, kita disabar. Sabar kamu, jangan sampai tersulut emosi. Itu baru teman yang baik, yang ngajak kebaikan. Ayo berjemaah, ayo sedekah, ayo gerakan infak, ayo ke masjid. Itulah teman yang baik Pak. Maka teman yang baik, yang soleh, tetangga yang baik, yang soleh, itu juga rezeki. Jadi bukan hanya makanan saja. Makanya yang pertama ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya rezeki itu akan dihapus, tidak dinamakan rezeki, kalau sesuatu itu masih bercampur dengan dosa. Ini yang pertama.